Gunung Salak memang bukan gunung yang memiliki puncak tinggi, tetapi gunung yang berada di perbatasan Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat ini terkenal memiliki cerita menyeramkan. Kisah mistis Gunung Salak pun jadi tersebar mulai dari para pendaki yang ingin naik gunung atau warga sekitar. Seperti kisah mistis yang dialami seorang pendaki bernama Rama. Ia mengalami kejadian mistis ketika mendaki Gunung Salak di tahun 2019. Usut punya usut, kejadian itu terjadi diakibatkan kelakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh Rama dan rekan pendakiannya. Penasaran dengan kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo, Bang Rama. Oke, halo Bang. Thank you banget nih datang jauh-jauh Iya Bang Rama nih. dari Leuliang Bogor. Leuliang Bogor ini masih di Jawa Barat ya? Iyalah, Bogor kan Jawa Barat lah. Cuma masuknya Bogor Barat, Bang. Oh iya, maksudnya Bogor Barat. Lu Leuliangnya di mana nih? Daerah mana nih? Sebenarnya bukan Leuliang sih. Oh, di mana? Daerah Cibung Bulang, Bang. Deket daerah mau ke Gunung Salak lah ke sana. Cibunggulang. Cibung Bulang. Cuma kan yang terkenal tuh Bogor Barat Leuliang. Yang daerah dekat gue. Makanya kalau orang nanya orang mana Leuliang gitu. Nah, dari Leuliang ke tempat lu berapa menit tuh? Setengah jam mungkin ya, Setengah 40-an jam. menit Wah, ya. lumayan jauh Oh, ya. berarti ya. Kalau ke Salak mungkin 40 menitan juga sama 40 menit. ke Salak ya. Berapa jam lu kesini? 2 jam. 2 jam. Macet kan, Macet. lebih. Tahu sendiri Pamulang. Waduh, Pamulang. Pamulang, Kan. Ciputat ya. Gila Ciputat, tapi jangan sangka lo Ciputat, kalau lihat putet-putet Ciputat yang sekarang keren-keren Iya, banget. bener. Kan lagi viral tuh di Instagram tuh yang putet-putet kayak gitu ya. Bener. Nah, oke Bang Rama, di sini lu akan membawakan cerita pendakian horor lu waktu di gunung mana nih? Gunung Salak, Bang. Gunung Yang Salak. menurut gua cerita gua yang paling epic kalau dalam horor ya. Nah, Di Gunung Salak. oh, berarti selama pendakian lu, ini ada cerita yang paling epic Paling epic horor ya. horor. Sebenarnya gua punya 3 sih cerita horor tuh jadi pendakian gunung. Cuma yang menurut gua lebih epic tuh yang Salak. Nah tadi gue sempat mendengar cerita Bang Rama ini waktu di Gunung Salak ini dia mengalami kejadian banyak banget. Salah satunya yaitu ada beberapa teman pendakinya itu yang bisa merasakan sesuatu bahkan sampai melihat makhluk-makhluk astral saat mendaki di Gunung Salak ya. Iya. Dan ini sangat gokil banget ceritanya. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran sama cerita Bang Rama di pendakian Gunung Salak tahun 2019 ini, kalian bisa simak terus cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget pesan-pesan nanti yang bakal kita dapatkan. Dan jangan lupa juga mampir ke Instagram kita yaitu di besokpagi.edv, dan jangan lupa juga dengerin kita juga ada di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Nah, oke nih Bang Rama, sebelum kita membahas tentang cerita horor di pendakian Gunung Salak lo, menurut lo nih, Gunung Salak dari sudut keindahannya itu seperti apa? Sudut keindahan 7 sih menurut gua. Apa tuh? Maksudnya 7/10 lah. Kalau keindahan ya, tapi kalau treknya menurut gua 8 lah kalau treknya. Karena gua seru banget kalau Gunung Salak treknya. Lebih seru treknya daripada pemandangannya ya. Ya emang ke Salak tuh emang terkenalnya treknya ya daripada pemandangannya kan. Tapi menurut sisi keindahannya 7/10 kata lo? Iya. Oke, yang penting ada sudut keindahannya, tapi di balik itu Gunung Salak pun banyak tempat-tempat yang sangat indah ya. Salah Indah, satu ya. Pawaratu, puncaknya Gunung Salak, dan beberapa tempat-tempat lainnya juga. Dan gak usah berlama waktu lagi. Dan teman-teman semua mungkin penasaran dengan ceritanya Bang Rama seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi kali ini gua nih mau nyeritain kisah gua waktu ke Gunung Salak ya. Gunung Mungkin ini paling epic dari cerita-cerita gua ya. Oh gitu, oke. Iya, menurut gua sih ya paling epic karena selama abis dari Gunung Salak tuh gua gak nemuin mistis-mistis lagi sampai sekarang. Paling sedikit-sedikit lah gitu kalau di gunung. Nah, cerita ini tuh gua tahun 2019 tuh pas pemadaman sejawa tuh, pemadaman Oke, listrik ya. listrik 3 sampai 4 Agustus ya, masih ingat gua.
Jadi dulu tuh itu first time gua ke Salak. Fun fact-nya gini bang, fun fact-nya kan gua sebagai orang yang dekat Gunung Salak nih. Fun fact-nya, jadi orang-orang sana tuh jarang ke Gunung Salak, lebih banyak ke Gunung Gede. Iya, itu kenapa sih? Itu karena itu bang, karena kan cerita-cerita orang tua biasa lah di sana kan. Salak tuh kayak disakralin, apalagi habis kejadian yang Sukhoi kan, malah makin parah. Jadi ya orang-orang sana diceritain dari orang-orang tuanya kalau Salak tuh kayak gini, bahkan ada yang sampai bilang kalau ke Salak tuh gak ada puncaknya gitu, gak bisa ke puncaknya. Sebenarnya ada. Nah dari situ gua yang sering naik gunung pun jadi takut kan ke Salak. Sampai akhirnya ada teman gua nih yang kebetulan dia akamsi, rumahnya di deket Gunung Salak. Namanya si Jaki lah gitu ya. Gua juga sering main ke rumahnya dan waktu itu dia udah ke Salak diantar sama orang-orang situ. Ada yang pernah itu sekalian. Nah karena gua penasaran kan jadi diajak lah sama dia ke Gunung Salak. Niatnya nih gua ke Gunung Salak tuh cuma bertiga bang. Cuma pas hari H nih jadi banyak kan itu. Jadi temen dari temen lah. Jadi banyak gitu ya. Pokoknya sampai 11 orang lah. Lumayan Iya banyak banget dong. ya. Tapi yang itu tuh gua, teman-teman gua tuh yang lain, yang gua kenal tuh cuma beberapa itu 5 orang mungkin. Yang lainnya sisanya teman dari teman gitu. Pokoknya cowok yang paling banyak tuh cowoknya tuh 7 lah. Ceweknya sisanya cewek. Ceweknya 3, pokoknya 11 tuh ceweknya 3, 4 4 dong ya. Iya, gua udah agak lupa nih. 7, ceweknya 4 nih. Iya, 11 lah ya. Nah, jadi kita hari H tuh kita kumpul di vilanya temen gua sejak itu, di bawahnya Gunung Salak. Baru di situ perkenalan biasalah, karena baru kenal kan. Dan rencananya paginya tuh kita berangkat. Singkat cerita kita pagi berangkat lah ya, tapi kita gak lewat jalur yang biasa bang. Lewat jalur mana nih? Lewat jalur, kalau saya sebut di sana sih Curug Seribu. Kalau sekarang biasanya sebutnya apa ya? Jawir Awi Andong kayaknya. Jalur lama nih ya? Kayaknya iya sih. Jalur warga lokal lah. Iya. Kalau sekarang sih biasanya dialih fungsiin buat itu bang, jalur ke kawahnya aja. Itu resminya. Jadi sebenarnya itu resmi, cuma buat ke kawahnya. Tapi kalau ke puncak ke sana itu udah gak resmi. Itu. Yang kalau mau resmi itu lewat Pasir Rengit di sebelahnya. Main lah ada 1 kilo lah dari sana ya. Nah karena kita orang situ dan temen gua pernah ke Salaknya lewat situ, jadi oke lah ya, gua ngerasa aman lah udah yang pernah ya. Oke lah kita berangkat pagi lah bang ya. Dan waktu itu barengan sama rombongan teman gue ada lagi. Dia juga banyakan sih. Jadi dia tuh cuma pisah jauh lah. Pokoknya dia banyakan tapi kayak beda circle gimana sih? Tahu sih? Nah, singkat cerita kita tuh nge-trek di jalur itu jam 9 pagi. Kayak jam 9 pagi, ramean tuh cuma rombongan gue yang paling terakhir dan itu benar-benar sepi bang. Karena tau lah jalur itu kan jalur kayak jalur akamsi lah ya. Nah, dan hari itu hari biasa kayaknya, bukan hari weekend juga. Nah, waktu itu gue trekking dan pertama kali lewat jalur situ kan ya, oke aja sih jalurnya. Maksudnya kayak banyak lumpur sama kayak Gunung Salak yang lainnya banyak lumpur lah ya. Dan seingat gue, terus habis itu jalan tuh sejam ngelewatin yang kayak daun pandan. Tahu gak? Hutan pandan tapi kayak yang gede-gede gitu. Pandan hutan lah ya. Pandan gunung. Nah, lewatin jalur itu pas lewat itu setengah jam bang. Setengah jam lah, oke. Terus sampai akhirnya kita deket kawah tuh ada kayak belokan kayak gini, jalan tuh bebatuan di situ. Ternyata ada yang ngecamp, gak tahu bang ya. Ada orang nyasar gitu apa ngecamp di situ ya. Tapi sempat lu tegur berarti? Iya, sempat salaman dan ternyata dia lagi acara running gunung waktu itu, trial running gunung. Acaranya gue masih inget nih, nama acaranya itu God Running. Nah, pas acara itu kita salaman dan bang kenapa ngecamp di sini nunggu temen yang lari katanya ke puncak. Kan aneh ya. Ya udahlah kita jalan ngelewatin, sebelum kawah tuh ada kayak tembok bang kalau lihat situ tuh. Tembok tuh kayak bekas Belanda kayaknya. Pokoknya lama, tembok tuh udah ke itu pepohonan lah. Ini bangunan tua lah ya. Iya, bukan bangunan sih, kayak bangunan cuma tembok aja gitu. Gak tahu bekas apa ya. Nyampe akhirnya di kawah kita siang karena kan kita nyantai. Dan cewek-ceweknya sebenarnya ini first time naik gunung. 4 cewek ini nih? Iya. Yang satu udah pernah tapi kegede lah itu. Sisanya belum pernah sama sekali. Diajak ke Salak. Wah itu gila gak sih bang? Gimana rasanya? Gak tahu sih, sempat ada yang nangis juga. Nanti lah ya ceritain. Nah waktu siang kita nyampe di kawah, kita ngopi biasalah gitu. Ngopi-ngopi nyantai. Dan habis itu kita lanjut ke Bajuri karena kita rencana makan siang di Bajuri kan ya. Buat yang naik Gunung Salak via Cidahu atau via Pasir Rengit tahu lah Bajuri itu apa ya.
Nah, dari situ kita trekking dan ketemu rombongan teman gue yang satu lagi kan lagi masak. Dia di sedekat kawahnya itu ada aliran air lah, ada sungai dekat kawah tuh. Pas jalur ke Cidahunya. Pas mau ke Bajuri lah di situ. Nah, oke kita jalan nyampe Bajuri itu sekitar sejam lah. Di Bajuri itu kita istirahat, ngopi, makan lah jam 1-an perkiraan lah. Pas itu tuh masih rame Bang Salak tuh karena waktu got running mungkin hari liburan juga kan. Iya. Pokoknya banyak tuh di Lalu Bajuri itu. lalang ya? Tapi itu yang banyaknya tuh yang turun Bang, bukan yang naik. Oh, kebaliknya ya? Kebalik ya. Jadi hari pas turun lah itu baliknya. Kita tuh masak karena rame kan, kita masak sebelahnya Bajuri di sana, jadi sebelah saungnya. Di Bajuri itu ada saung lah pokoknya. Sebelah sananya kita ada alahan dikit, kita masak di situ, kita ngambil air, pokoknya masak segalanya. Terus ada 2 orang ya, bapak-bapak sama kayak ponakannya itu di situ. Kayak, "Dek, mau ke puncak?" "Iya," katanya. "Mending jangan sekarang deh, mending kamu ngecamp di sini." Karena kan waktu itu kan gua masaknya tuh sampai lama Bang. Jadi nyampe jam 4 sore baru beres tuh. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi ada bapak-bapak yang ngingetin, mending camp di sini aja lalu summit ke puncak. Karena kan karena temen gua yang udah pernah kan masih jauh kalau di sini gitu. Mending kita ke puncak aja lebih enak, gak usah summit-summitan. Dari situ ya oke lah kita jalan lah ya. Karena masih terang lah intinya. Nah, di Bajuri itu trekking ke puncak Salaknya itu. Jadi itu sebenarnya trek dari Pasireng itu agak muter gini melipir Bang. Jadi trek yang sebenarnya sulit tuh di Bajuri ke puncak itu sekitar ada pelangnya 5 kilo lah. Terus di situ tuh ada tanda-tanda HM nyampe 50. Pokoknya 1 HM tuh 100 meter lah intinya. Jadi 5 kilo lah. Nah, oke jalan kita sore. Biasalah masih jalan nyantai-nyantai, kita istirahat dulu di HM 15 tuh ada lahan. Pokoknya treknya udah lumayan, jadi kita makin nyantai aja ya karena tahulah cewek-cewek yang baru pertama kali. Sempet nih temen gue penpeknya cewek nih Bang. Jadi cewek namanya siapa? Rena ya. Itu tuh sebenarnya waktu sekolah itu kakak kelas gue Bang. Dia tuh kayak orang-orangnya kayak apa sih? Jagoan gitu kelas jagoan ceweknya. Tomboy gitu. Tomboy iya. Tapi pas naik Gunung Salak, nyampe HM15 dia udah nangis Bang, pengen pulang gitu. Jadi kan kita, lu kalau di sekolah kan lu gini, kenapa lu nangis gitu. Dia sampai minta turun Bang, tapi kan udah jauh kan, kita semangatin aja. Nyampe lah kita sebelum HM20-an tuh, gue seinget gue ya, maghrib Bang. Jadi itu tuh kabut pun datang Bang. Jadi pokoknya pas maghrib kabut datang tuh jadi agak hujan dikit gerimis. Nah kita pun istirahat dulu tuh sedikit pakai bipak. Sholat di situ, terus ada yang masak mie juga. Nah, ada temen satu gua Bang, cewek nih, yang sebenarnya baru kenal nih ya. Karena bawaan dari temen gua kan. Cewek ini yang dia tuh pas kan udah gelap maghrib, dia tuh kayak cengok bukan sih? Matanya tuh kayak ke depan, kayak penasaran gitu, kayak ngeliatin apa gitu. Gua kan udah sedikit peka ya, kayak wah ini ngeliatin apa ya gitu. Jadi sip, kalau ngeliat apa-apa gak usah diriawin aja ya, diemin aja ya, kata dia. Ya oke lah, oke gitu. Oke, dari situ kita istirahat, terus gak hujan karena cuma gerimisnya udah berhenti dan ya udahlah kita jalan lagi Bang. Masih belum ada apa-apa ya di situ. Kita jalan terus ngelewatin, ternyata ada ya camp juga pas di sebelum HM, di daerah 20-an ya, gue lupa deh berapa itu, pokoknya ada lahan lah di situ ngecamp. Terus ada orang-orang yang nawarin kita istirahat Bang, sini Bang, tapi kita karena ngejar waktu ke puncak takut terlalu malam banget kan ya. Jadi ya udah kita gasin ya Bang. Nyampe pas di jalan juga kita ketemu lagi sama orang yang turun yang trail running. Tapi itu yang paling terakhir rombongannya, ibu-ibu. Dia sampai bilang, "Dek, mau ke mana? Mau ngecamp di puncak?" "Iya, Bu. Mending di itu aja ngecampnya gitu. Daripada di puncak kan jauh." "Ya Bu, gak apa-apa, kita usahain ke puncak gitu." Karena masih kekeh lah Bang, dia pengen ke puncak, kekeh banget. Nah, nyampe di HM 30-an Bang, masih ingat. Jadi gua kan posisinya di depan Bang. Jadi HM30-an tuh kiri kanannya jurang Bang. Jalannya setapak. Gua duduk di deket akar gitu di trek. Terus depan gua ada si Pak nih Bang. Dia tuh sebenarnya dari awal, dari pas udah maghrib tuh dia sudah bilang gini Bang. "Ih kok berat banget ya gitu." Padahal dia kan bawa daypack, cuma bawa daypack ya, gak bawa carrier. Bawa barang bawaannya sendiri lah. Kata kita, "Ayo semangat sih" gitu. Kirain kita kan dia kecapean ya. Nyampe pas gua istirahat itu, dia bilang ini Bang, kok berat banget kok jadi pengen nangis ya?"
Sip jangan nangis, semangat. Kan kita takutnya kayak si Rena yang tadi nangis itu Oke. kecapean pengen pulang. Ternyata bukan bang, dia deket gua nangis tapi nangisnya kayak kuntilanak, tahu gak sih bang? Merintih gitu. Iya kayak hehehe gitu, pokoknya gitulah. Nangisnya aneh, kita kan otomatis semua kan parno bang ya. Itu kan pertama kali gua ngelihat orang yang kesurupan di gunung, apalagi di trek kan ya. Di malam hari trek di kiri kanannya jurang. Kebayangan Iya. kalau terbang apa gimana, udah pusing gua itu. Dia lo nangis terus untungnya ada satu teman gua bang, namanya si Ahan itu. Dia tuh emang kayak santri lah, dibilang santri. Jadi dia agak bisa lah bacain dikit-dikit lah ya. Iya. Dia bacain dikit-dikit dan nggak lama si Sipa ini udah agak mendingan. Kita sebenarnya panik bang. Jadi pas si Sipa nangis tuh, yang belakang yang cewek nangis juga. Bukan nangis apa, jadi malah nangis takut bang. Iya. Takutnya kan katanya kalau makin parno kan malah nular. Nah takutnya kita kayak gitu, jadi dijauh-jauhin lah. Jadi si Sipa nih abis agak mendingan, gua sama si Ahani bawa ke atas. Soalnya 2 HM atau 3 HM ke atas lah, 300 meter ke atas tuh ada puncak bayangan, pos bayangan. Bisa buat camp lah ya. Iya, iya. Nah, gua sama An tuh bawa lah bang si Sipa tuh ke itu apa? Ke Puncak bayangan. ya, pos bayangan. Dan sisanya temen yang lain di belakang jagain cewek-ceweknya. Karena kan capek kalau digasin. Yaudah gue gasin, nyampe di pos bayangan tuh ada teman gua yang awal tuh yang duluan yang beda rombongan. Dia lagi masak-masak bang, udah bikin tenda lah, lagi masak lah, udah semuanya udah rapi lah ya. Kita kan datang kecapean gitu kayak ngos-ngosan. Gitu, tenda cewek lu mana gitu, cewek-cewek lu. Ada nih gitu, kenapa? Nah dari situ pas bilang kenapa, si sifatnya ambruk bang, dia kesurupan lagi tapi suaranya harimau, bukan itu lagi. Ini berarti kesurupan ya si Siva ini ya? Iya kesurupan. Nah di situ kesurupan harimau tapi bang kayak kejang-kejang di bawah gitu, bukan nangis lagi. Itu agak lama di situ sih sumpah bang. Berapa Nyampe menit? mungkin agak 15 sampai 20 lah seingat gue. Oke. Nah di situ temen otomatis cewek-cewek yang lagi ngeres gitu, cewek-cewek teman gue ya di rombongan lain yang dari tendanya dia pada keluar pada teriak-teriak. Dan waktu itu tuh di pos bayangan itu emang lahannya kurang bang, maksudnya penuh lah, udah ada tenda-tenda, ada tenda dari orang dari Jakarta juga sebelah gitu. Nah cuma dia gak keluar. Nah temen gue yang lain panik kan, nyampe gue teriak-teriakin temen gue yang di bawah kayak Jack buru Jack gitu ke atas bantuin yang kerasukan kan, bawain cewek-ceweknya. Takutnya kan kita udah di atas, yang di bawah cewek-ceweknya kerasukan lagi. Iya. Yang di bawah ntar kita repot dong kebagi dua gini. Asli. Iya. Nah nyampe akhirnya dia tuh datang, kayak dia tuh si teman gue tuh kayak apa sih gitu, gua capek nih gitu, ada apa ini kerasukan gimana gitu. Nah si Ahan, nah di situ untung teman gue emang si Jakiti emang orang sana ya bang, emang orang bawah lah ya. Jadi kalau ke Salak tuh dulu tuh suka dibekelin daun bidara, tau gak? Oh tahu. Iya, daun bidara ditumbuk terus masukin ke aqua. Iya. Nah dulu gua ke Salak tuh sering bawa itu ya. Nah untuk bawa kayak gitu terus dibacain terus diminumin bang ke si Pati. Nah alhamdulillah dia tuh agak mendingan bang. Tapi ini belum sadar ya? Iya udah sadar cuma udah lemas banget. Iya, tuh. oke. Nyampe akhirnya kita cewek-cewek kayak ke teman gua nih yang satu lagi, cewek-cewek gua bantuin itu dulu dong gitu, kasih makan dulu dong ntar kita ganti gitu. Karena kan kasihan ya, takutnya makannya kurang jadi kerasukan itu, lagi lapar gitu. Ya udah di situ jadi kita gak mutusin buat ke puncak bang, kita jadi ngecamp di pos bayangan. Nah cuma waktu itu kan di pos bayangan rame, gak cuma cukup satu tenda lah buat kita lah ya, soalnya udah ada tenda-tenda lain. Nah kita tuh bikin satu tenda dan untungnya ada pendaki dari Jakarta yang tendanya 1 kosong. Nah kata pendaki dari Jakarta, bang ini pakai aja lah gitu ya, tenda kita buat cewek-cewek kalian gitu. Nah di situ oke lah kita dibantu lah alhamdulillah ya. Jadi malam itu udah gak ada apa-apa lagi ya. Cuma gua tuh karena kecapean gua tuh tidur lah bang ya di batu gitu. Tidur di batu? Ya kan di situ ada batu dikit lah gitu ya. Batu. Gua capek kan tidur. Yang lain kan lagi bikin tenda, gua tidur gitu capek. Pas bangun gua tuh gak tahu ini halu. Kalau menurut gua halus ya karena kecapean, karena kedinginan. Depan gua pagar semua gitu, kayak gua kaget kan, parno gua langsung masuk tenda. Pagar? Ya kayak apa sih pagar gitu, padahal itu jurang kan kayak pagar. Maksudnya yang lihat nih pagar kayak pagar kayu? Pagar kayu gitu. Tapi kalau menurut gua sih ini gua karena kecapean sama kedinginan nih bang, karena gua tidur kan di situ. Oke. Iya. Gua parno, gua langsung masuk tenda karena gua emang kesuges dari awal juga kan. Kenapa kabur lo?
kan kaget bang, bangun-bangun ada kayak gitu. Jadi kan pasti ketiduran di batu, orang lagi masak di tenda itu, pas bangun kak ada kayak gitu. Jadi gua masuk tenda, terus kata temen, kenapa enggak, kata gua. Ada pagar. Nah dari situ tuh kita nggak ada apa-apa lah, pokoknya malam itu kita aman, tidur nyenyak. Cuma yang lain tuh bikin bipak di satu tenda lagi, bikin bipak di sebelah lah itu karena gak muat di tenda. Cuma dari gue tahu sekarang sih ya, dari rombongan temen gue yang satu lagi, katanya dia emang ada sedikit ngerasain aneh sih di situ. Ngerasain apa tuh? Ada yang ketindih, ada yang apalah gitu ya. Ada yang ketindih juga sempet ketindih. Kalau ketindih sih kayaknya Reperpan lah ya. Reperpan ya, karena kecapean mungkin ya kalau ketindih. Tapi emang pas bayangan itu bang, sebenarnya pas bayangin itu lumayan serem juga sih. Gua terakhir ke Salak tuh Agustus kemarin, ke pos bayang itu ternyata ada sesajen bang gitu. Sesajen? Iya. Sesajen dalam bentuk apa? Kayak apa sih? Lidi warna merah. Ada dupanya. Iya itu. Terus ada kayak buah-buahan segala Iya. macamnya. Enggak ada, cuma dupa kayak sama apa? Oh, sama kemenyan. Bukan kemenyan, yang pokoknya yang itu apa? Iya, dupa yang lidi itu ya. Ya lidi itu. Tapi Oh. katanya bekas malam tahun baru Islam atau apa ya katanya, buat jarah tuh. Kata teman gue sih, waktu terakhir gue ke Salak tuh ada kayak gitu. Gue juga baru tahu sih, ternyata tempat itu lumayan creepy juga. Dan kata teman-teman atau orang-orang pendaki yang tua itu dari daerah gue, dari daerah bawah itu, di pos bayang itu emang kadang lintasnya kucing, panter. Macan. Iya, macan tuh macan apa ya? Macan yang hitam tuh itu. Oke. Panter lah ya kita sebutnya. Emang agak bahaya sih, makanya lebih enak di puncak gitu. Oh, oke. Dari situ. Nah dari situ malam itu kita gak ada apa-apa. Paginya udah pada sehat semua nih ya bang. Kita jalan ke puncak summit itu. Mungkin sekitar sejam lah ya. Soalnya ngelewati. Turun terus ngelewatin satu tanjakan. Nama tanjakan itu tanjakan setan. Yang terkenal tuh ya. Yang agak miring. Salak. Di situ kita aman aja nyampe puncak. Kita foto-foto dan sempat ziarah dulu ya ke makam. Nggak tahu makam atau makom ya itu. Makom lah ya. Ya makom lah ya. Dan di situ memang ada teman-teman gue tuh agak iseng bang. Iseng Jadi apa tuh? rokok kita pun rokoknya gak enak tuh bawa rokok kretek. Dan di apa? Di kuburan tuh suka ada rokok-rokok yang kayak rokok filter lah gitu yang iya. berbusa. Ditukar-tukerin. Oh, iseng lah ya. Iya, tapi iseng lah ya. Tapi tukerin aja gitu lebih enak. Nah, iseng aja lah ya. Kan ya gak tahu akan sih juga kan lah. Nah dari situ kita turun tuh paling akhir bang. Pokoknya nyampe di tenda, kita tuh nyampe jam 12-an di tenda kita. Kita masak, turun jam 2-an. Ini paling terakhir, rombongan lain udah duluan. Jadi ini rombongan lu ya? Terakhir ya. Oke. Nah kita turun bang. Turun, nyantai rencananya di Bajuri kita berhenti dulu. Nah karena yang cewek ini ada satu, ada yang lemes. Emang dari awal tuh ada satu cewek bang nih salahnya. Namanya Caca, dia tuh lemes bang ceweknya. Terus dia tuh sering minum obat gitu. Oke. Jadi punya penyakit Oh, iya. dibawa ke gunung, itu salah banget tuh. Tapi lu sebenarnya tahu nih kalau dia masih konsumsi obat terus gitu. Nah iya tahu, Oke. tapi karena teman gua ngajak ya udahlah gimana lagi nah. Iya. Oh ya bang, fun fact, lupa nih. Oh ya ada yang kelewat nih bang ya, sorry. Jadi pas malam tuh tau gak pas kesurupan tuh. Jadi gua tuh sisipan ini kan bawa adeknya itu. Adeknya nama Gema, dia tuh di rombongan itu adeknya Gema. Nah si Gema nih cerita bang pas malamnya tuh, pas kesurupan tuh udah beres. Dia cerita gini, katanya kan dia tuh udah cerita ke yang lain, ke satu teman gua doang cerita kalau kakaknya ini ternyata tulang belakangnya renggang gitu, jadi rentan kesurupan. Apa namanya itu iga jarang. Dan dia juga ternyata punya apa sesuatu dari apa kakeknya lah, ngerti gak sih? Itu? Kayak jaga-jaga. Jaga-jaga. Orang biasanya tuh nyebutnya kodam ya. Nah, jadi mungkin bang nih, menurut gua ya, pas si ini kesurupan tuh kayaknya bentrok bang. Jadi yang di Salak tuh mungkin nggak nerima ada tamu yang kayak gini. Itu pentingnya makanya. Jadi si itunya tuh katanya si kodamnya tuh berbentuk harimau gitu. Jadi yang awal tuh yang kuntilanak tuh bukan. Jadi hanya harimau mungkin. Kodamnya bentrok lah ya kodamnya dia. Ya. Oke. Nah terus gimana tuh pas turun tuh? Nah turun kita nyampe Bajuri tuh jam 4-an lah, jam 5-an gua. Karena yang satu cewek ini agak lambat nih. Dan agak penyakitan juga, head juga kan ya bang. Oh datang bulan juga? Iya datang bulan juga. Jadi pas gua nyampe Bajuri, yang lain belakang lama. Terus ada temen gua satu si Ahan nih. Dia kan udah nyampe Bajuri sebuah lah jam 5 lah ya.
dia tuh sholat terus manggil teman gua nih, si Ariel sini gitu, apa gitu. Gua juga kan ikut sana dengerin. Kata dia gini, bang, kayaknya kita pulang nih bakalan ngalamin yang kayak di atas lagi deh yang kemarin, kata dia. Oh, tiba-tiba ngomong gitu. Iya, udah feeling lah, karena kan kita pasti kemalaman, bang, udah jam 5 masalah Bajuri nih. Terus si teman gua si Caca tuh udah lemes, tadi juga hampir kerasukan, kata dia. Kan untung masih agak kuat. Gitu, kita kan bingung bertiga nih. Gimana ya itu? Enaknya gimana ya? Yang lain kan masih lapar ya, bang. Yeah. Masih makan dikit. Pengen makan dulu. Terus terus kita juga gak mau kemalaman. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kita makan dulu aja deh gitu. Yang penting perut terisi dulu, daripada kita turun perut kosong, itu bahaya kan. Akhirnya lu masak dulu nih. Masak dulu ya. Yang penting kata dia, minimal kita tuh jangan kemalaman di itu apa? Di Kawah Ratu. Karena kan bukan masalah apa-apa ya. Kawah Ratu tuh kalau sore tuh asap-asapnya itu ya, belerangnya tuh bahaya tuh ya. Dan terlebih lagi di Salak tuh yang sakralnya tuh salah satu lagi di Kawah Ratu, bang. Oke. Nah kita turun, oke lah, nyampe Kawah Ratu tuh setengah jam dari Bajuri, karena turun ya setengah jam lebih lah. Nyampe udah agak gelap ya. Nah pas diturunin Kawah Ratu ternyata ada sajen, bang. Kaget. Iya, ada sajen di Kawah Ratu tuh. Banyak. Ada satu sih, cuma agak banyak gitu. Ada kain, terus itu mah beda ya. Ada kain, terus ada yang kuning-kuning tuh bunga. Ada kayak gitulah, cuma nggak ada buah aja lah. Nah di situ tuh kayak emang iseng sih teman gua tuh. Jadi teman gua tuh ngambil kainnya buat kan waktu asapnya tuh udah pekat ya di belerangnya tuh. Nutupin hidung. Buat nutupin hidung. Pas dia ambil malah muntah-muntah. Kenapa? Malah mual-mual. Terus tebal si Sipa nih yang kemarin kerasukan tuh ceweknya. Dia marah-marah ke dia. Taruh lagi itunya, gak usah dibawa, kata dia. Karena teman gue kan akamsi biasalah itu, apa-apain gini. Sampai apalagi, bang, sama teman gue yang rombongan di depan, sasajen itu malah dia ituin, bang, dirusakin. Iya, di tendang-tendangin ya. Okay. Apain kayak gini musyrik gitu. Biasa lah orang sana kan ya. Apain kayak gini musyrik gitu. Tapi anehnya rombongan dia gak diganggu. Cuman rombongan lu aja nih diganggu. Iya. Nah, pokoknya kita nyampe kawah nih, si teman gue si Caca ini karena lemah, terus pas di ujung kawah dia tuh mau pingsan sama mau kerasukan gitu, kayak gimana sih kayak gitu. Iya. Nah terus dikuatin lah sama si Sipa. Jadi si Sipati yang awalnya kerasukan dia malah kuat, dia pas pulang tuh, bang. Dia malah nge-backup cewek-ceweknya lah ya. Semangat Ca, jangan sampai kalah itu. Nah oke lah, di situ nggak jadi, bang, nggak kerasukan. Tapi posisinya udah maghrib, kita istirahat dulu, baru lepas maghrib kita jalan. Nah kan gue di paling belakang nih, mau niatnya mau jadi swiper ya sama teman gue, masih Ariel teman gue. Nah pas jalan beberapa langkah itu jalan udah gelap kan, tiba-tiba tas gue berat, bang. Bukan berat gimana ya, jalan terus tiba-tiba beratnya gitu kayak ke bawah langsung itu. Gue lari aja ke depan nih, bang. Kata temen gue, ngapain lu lari? Enggak, kata gue. Pokoknya kita jalan ngelewatin yang bangunan itulah ya. Pas di pelokan tuh, tahu gak, bang? Kata gue ketemu pendaki tuh pas ngecamp. Iya. Nah di situ si Caca nih mau ke sukan, bang. Semoga yang di depan berhenti lah ya. Jadi cewek-ceweknya tuh agak di depan. Jadi satu cowok sih Han di paling depan, sisa belakangnya cewek-cewek. Bukannya sisa belakangnya laki-laki lah. Nah mau kerasukan. Udah panik di situ, emang agak merinding juga, bang, pas daerah situ nih, bang. Pas di daerah belokan itu, kata temen gue ya satu nih ya, di daerah situ tuh dia ngerasain ada sosok yang tinggi di belakang pas di belokan itu. Emang agak sakral sih. Jadi ya di situ tuh dulunya jalur itu, bang, pernah ada pendaki yang hilang sampai gak ketemu lagi. Itu itu cerita dari bapaknya temen gue yang orang situ ya, bang. Ngejelasin seperti itu. Iya, di jalur itu tuh dulunya ada pendaki yang hilang sampai gak ketemu lagi sampai sekarang. Nah makanya yang makin creepy jalur itu karena cerita itu juga kan. Nah oke lah, kita lanjut jalan di sana, bang. Pas sebelum jalan gue lihat temen gue, bang, satu lagi. Dia tuh kayak mainin tasnya itu, bang, kayak kok berat sih, berat. Gue bisikin, bang, lu tiba-tiba berat gak sih gitu. Ada yang naikin gak sih? Kata dia, iya, kok berat ya? Iya, anjir ya, gak dinaikin kayaknya. Terus ternyata bukan gua doang, bang, hampir semua. Sama ngerasain. Iya, semua. Jadi pertama kali gua ngerasain kayak gitu, kaget kan ya.
mana kok tiba-tiba berat banget gitu. Jadi beratnya tuh bukan berat biasa, kayak berat ke bawah, Ya, narik nggak ke normal bawah. lah ya. Iya. Nah, di situ kita udah panik Bang, udah panik banget itu. Kita nyari sinyal pengen dijemput lah di gerbang tuh, takut ada bapak karena ceweknya udah parah banget ini. Kita jalan sambil sholawatan gitu lah Bang, sambil nunduk ke bawah. Nah, pas jalan tuh udah pokoknya banyak suara Bang, ada suara nangis, kayak suara bapak-bapak batuk. Gue bayangin itu Bapak trek, batuk? iya itu trek kita doang kan. Ah. Maksudnya trek itu yang ngeliatin gua sama teman gua yang di depan, yang rombongan lain. Masa ada bapak-bapak batuk gitu. Batuknya itu sering atau gimana? Kayak gitu Bang, di belakang. Yang Terus, denger semuanya denger. ya teman gua sama teman gua yang di belakang, yang paling belakang. Dan cerita teman gua kalau yang nangis itu beberapa teman dengar sih. Dan kita juga jalannya nunduk gini Bang. Terus kita nunduk gak mau ngelihat ke belakang. Gak mau lihat ke depan lah gitu. Nah, jadi rasa-rasa kita semua nih, kita tuh kayak ngelewatin orang-orang tuh. Oh, jadi kayak rame gitu. Iya, kayak kita tuh, jadi belah kiri kita tuh kayak ada orang, cuma kita ngeliat ke bawah gitu ya. Nah, pokoknya setiap jalan itu selawatan, udah apalah. Dan beberapa kali jalan berhentian karena si Caca ini mau kerasukan gitu Bang, cewek. Tapi si Sipa nih yang nguatin sekarang, bukan yang dia yang lemah, malah beda itu. Akhirnya kita Bang nyampe, temen gua nih si Rena nih pas di depan Bang ya. Dia jalan, dia mual-mual Bang. Kata dia, kenapa mual-mual gitu, mual-mual. Kayak mual-mual biasa lah gitu. Terus di depan ada orang kecil gitu, dia kayak ngelihat para jurid tapi kecil Bang. Oh, kurcaci. Iya, tapi kayak para jurid gitu. Dia sampai muntah-muntah. Orang lain kan orang yang lain kan gak tahu, lo di depan aja gitu. Jalannya di depan, jangan di belakang gitu ini. Gue gak mau di depan gitu, sampai drama kayak gitu lah Bang. Karena ngelihat kayak gitu dia gak mau ke depan kan, paling depan. Nyampe akhirnya jalan lah, udah lah itu beres dari situ. Kita nyampe di yang gua ceritain pohon pandan kan. Ya, hutan pandan. Hutan pandan. Nah, di situ Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, akhirnya kita nyampe di hutan pandan yang gue ceritain itu kan ya Bang. Nah, di situ tuh kita jalan terus nyampe lama, sampai sejam sampai 2 jam gak nyampe Bang. Gak nyampe keluar dari hutan itu. Sebenarnya teman-teman yang lain juga udah pada ngeh gitu, kayak kok di sini-sini aja, cuma yang lain juga gak bilang gitu, kayak nunduk aja gitu. Gak ada yang mau bilang gitu. Kayak takutnya ini perasaan gua doang gitu. Semuanya berpikiran kayak gitu. Nyampe pokoknya 2 jam kita lewat ya. Padahal pas berangkat kan cuma sejam. Gak nyampe. Ini lu pada turun harusnya lebih cepat. Iya, harusnya lebih cepat. Tapi kok aneh gitu, masih di sini-sini aja. Nyampe akhirnya kita keluar itu, gitu, udah keluar dari situ. Pas dari situ baru lo cerita, tadi lama ya gitu. Iya, kok lama ya gitu. Apa ada yang ngerasain hal yang ganjil gitu di hutan pandan itu pas turun? Cuma suara-suara itu, cuma kita udah bodo amat Bang. Ngerti gak sih? Udah cuek aja lu berarti. Udah capek lah gitu, kita udah pengen berhenti, udah pengen keluar lah. Udah pengen di rumah lah gitu, udah capek banget, udah bodo amat sama hal kayak gituan. Dan kita tuh sebenarnya dari awal tuh nyari sinyal Bang buat minta jemput ke teman gue yang nggak ikut naik tuh. Di bawah nih. Iya. Cuma waktu itu kan posisinya gue gak tahu lagi pemadaman, ternyata sejawa tuh. Jadi gak dapat sinyal. Pokoknya kita jalan aja terus nyampe kita keluar dari hutan Bang. Hutan pandan itu keluar dari hutan karena hutan pandan itu dekat dari gerbang ya, gerbang awalnya. Nah, kita keluar dari hutan, jalannya udah tersusun batu-batu gitu. Nah, di situ ada saung kan Bang ya. Nah, teman gue si Caca tuh ngelihat anak kecil Bang di situ. Anak kecil ya, dia tuh ngikutin sampai permukiman. Hah? Anak kecil ya sampai permukiman. Jadi anak kecil ini ketemu di saung terus ngikut sampai ke tempat warga, pemukiman tapi warga. satu doang teman gue yang cerita, yang lihatnya si Caca ini. Nah, bentukannya kayak gimana menurut si Caca itu? Pokoknya anak kecil ya dia bilangnya, warna agak putih itu. Jadi dia ngelihat dari situ, cuma dia ceritanya pasti bawah ya Bang, nggak cerita langsung. Ya. Nah, kita jalan situ pas kalau sebelum permukiman warga tuh ada jembatan ya Bang. Nah, si Sipannya bilang gini, kalau pas lewat jembatan nanti jalannya pelan-pelan ya gitu. Satu-satu aja. Kenapa gitu? Bahkan bawahnya itu air ya Bang. Ya udah kata dia jalan satu-satu aja pokoknya. Ya udah kita turutin aja jalan satu-satu ya. Kata dia di bawahnya tuh banyak
babi yang lewat, padahal kan bawahnya air bang. Banyak banget. Iya yang lewat gitu, makanya pelan-pelan takutnya ambruk gitu. Padahal kan bawahnya air gitu. Oke, menurut pandangan si Caca nih ya. Si Siva, ya. Oh ya si Siva nih ya, bawahnya itu babi, Iya. makanya lu suruh jalan satu-satu. Iya. Oke. Anjir ada telepon lagi bentar bang. Jadi pas di jembatan itu si Siva bilangnya di bawahnya banyak babi yang lewat bang. Padahal kan Iya. di bawahnya air bang. Makanya lu suruh jalan satu-satu nih. Iya takutnya ambruk. Oh, ambruk takut dimakan babi yang dibawa Iya lewat. tertabrak mungkin ya. Oke. Nah terus akhirnya gimana? Lu lakuin tuh jalan sendiri-sendiri? Jalan sendiri lakuin ya. Satu lewat gitu gak barengan. Padahal kan kalau pikir bawahnya air gitu. Iya. Kalau menurut pandangan dia ya mungkin. Iya, iya. Nah oke lah kita nyampe di permukiman warga. Di situ kata Cece tuh yang itunya hilang bang apa? Yang anak kecilnya hilang di permukiman warga. iya, oke. Dia tuh ngikutin. Nah pas permukiman warga kita kaget kan waktu itu kok gelap ya. Ternyata pemadaman se-Jawa. Oke. Nah pantesan dari awal kita gak nemuin sinyal, gak nyempat minta teman gua nih minta bantuan. Tapi Emergency ketemu lah. nih, teman lu ketemu di bawah. Ya enggak dia Yang kan gak nungguin. ikut ya. Yang nungguin. Oh, Dia jadi nggak lu ikut, jadi pengen jemput lah itu, Bang. Iya. Pokoknya- Minta tolong untuk jemput. Iya, jemput. Ceweknya, maksudnya bahaya, ceweknya takut apa-apa. Nyampe bawah, gua tuh sama teman-teman gua nyampe di warung gitu. Kumpul lah, ada rombongan teman gua yang satu lagi kan lagi di situ, kumpul. Pas di situ tuh baru loh hilang yang berat-beratnya. Yang di tas berat-beratnya nyampe bawah tuh gak hilang-hilang gitu. Teman-teman gue juga dari situlah kita cerita-cerita sama yang lain. Nanya-nanya kan, lu kenapa lama itu temen yang lain? Gue digini-giniin lo, lu ngerasa gak? Ih perasaan gue nggak ada apa-apa gitu kata rombongan yang lain. Gue mah pas malam aja lo yang kerasukan gitu. Kalau pas turun gue gak ada apa-apa gitu kata dia. Kita kan aneh gitu. Kayak kok kita jadi yang digangguin ya itu. Oke. Kenapa rombongan kita aja gitu, gak yang lain. Nah dari situ mungkin kita introspeksi diri Pak Mbak. Mungkin yang pertama ada yang punya kayak gitu ya, kodam kayak itu karena keganggu kan. Terus yang kedua sompral, mungkin dia kurang sopan gitu. Nah dari situ yang ketiga mungkin pada lemah juga, kena sugesti pada kecapean. Oke. Jadi ya mungkin kayak gitulah ya Bang. Sebabnya. Tapi lu sampai balik ke rumah ini semuanya dalam keadaan yang selamat ya? Nggak ada Selamat. kejadian apapun itu atau bahkan sakit? Nggak ada tuh. Nggak ada, alhamdulillah. Cuma pas pulang gue langsung tidur Bang. Gue takut banget langsung diselimut, gak mandi gue. Karena abis ngalamin kejadian kayak gitu kan, pulang di rumah gue langsung selimutan gak ada apa-apa, gak mandi gue karena takut banget itu. Kayaknya ini baru pertama kali lu ngerasain hal kayak gitu. Sebenarnya sebelum itu ada kejadian di Cikuray waktu itu gue. Karena itu kan temen gue punya teman gaib gitu. Tapi kan karena gue tahu dia tuh punya kayak gitu teman baik, jadi kita masih oke aja lah, gak takut lah ya. Cuma kan kalau disalah kita di luar ekspektasi kan, apalagi keserasukan di tengah jalur kan, itu takut banget Bang. Oke. Gue mah bukan takut apa-apa, takutnya orangnya ke jurang. Iya kan iya. Iya kayak gitu. Yang di Cikuray ini lu bawa teman, tapi teman lu mempunyai teman gaib nih ya. Iya iya. Nah itu ada kejadian apa? Yang ganjil Banyak lah, itu lucu banget. Itu fun fact-nya pokoknya itu parah di luar. Itu singkatnya aja tuh. Jadi dia teman gue bawa itu Bang, punya teman gaib kayak gitu. Terus dia ke Cikuray. Terus bilang udah gak bawa kan, cuma dia karena head tiba-tiba ada temennya tuh. Cuma dia yang bisa lihat. Jadi dia tuh ngobrol berdua Bang. Dari Ngobrol siang. sama temen Iya. gaibnya lu nggak sadar Iya, nih. terus kita tuh punya bakso ya, kayak basreng gitu. Dibawa pasti gunung. Kita udah bawa lah, pas make juga ada kan, pas pulang nggak ada gitu. Kita titipin ke teman gue yang punya teman gaib itu Bang. Terus kita kan udah bilang, oh kemana lu, gak ada gitu. Perasaan tadi gue kasih lu, ih gak ada kata dia. Terus kita kan ecengin ya, oh ada di rumah lu nih, dibawa teman lu nih gitu. Dua teman gaib tuh, pas pulang ternyata bener ada di kulkasnya Bang. Itu kocak banget Bang. Itu super. Kayaknya pada bawa teman gaib dari kantongnya sama teman. Iya itu bener banget tuh. Sampai keluarganya yang di rumah tuh bingung. Kok ada yang kayak gini ya, siapa yang beli gitu. Iya. Oh jadi pas sampai di rumah, Ya. keluarganya buka kulkas, ada basreng. Nah udah pas di rumah, dia tuh teman gua nih ngontek ke gua, nih ada basrengnya ada di kulkas. Bener, dia fotoin, bener Bang, bekas dibuka itu, bekas dimakan sate emang sama gua malam tuh. Terus kata gua kan, coba tanya adek lu sama bapak lu, orang tua lu gitu.
orang udah gue tanya gak ada yang beli sama sekali ya tadi. Berarti sampai sekarang masih menjadi misteri. Iya itu sampai misteri, buset. Siapa tuh yang makan basreng? Iya, kocak banget. Di kulkas. Itu sumpah bang, itu kocak banget sih. Makanya gue gak takut kan kalau posisi Cikuray, lebih takut di Salak. Oh, jadi di Salak ini pendakian yang menurut lo mencekam banget lah. Mencekam Di banget, pendakian ya. saat itu ya. Ini lo naik bersama 9 orang, termasuk lo jadi 10 nih ya. 11. 11 ya. Ini 4 cewek yang baru pertama kali mendaki gunung. Salak, Walaupun satu ceweknya ini pernah mendaki gunung gede, tapi semuanya itu drop tuh. Drop ya ke Salak. Oke. Sorry nih, tadi punya bisa melihat punya kodam itu namanya apa, Caca ya? Sipa. Oh, Siva. Oke. Ini lu tahu kalau dia itu mempunyai kelebihan seperti itu sebelum naik? Enggak sama sekali. Jadi adanya tuh pas sebelum naik tuh cerita ke teman gue doang satu, tapi gak cerita ke semua gitu. Dia pas cerita ke semuanya pas habis kerasukan itu di pos bayangan. Oke. Nah, teman lu yang sakit ini apakah lu udah tahu juga atau semua teman pendakian lu, tim lu udah tahu, atau memang pas tahu ketika dia konsumsi obat saat pendakian gunung? Emang kalau gue sih taunya pas obat sih ya. Tapi temen gue yang lain udah tahu sih, tapi gue taunya gitu. Tapi kata yang lain kan aman, oke lah aman gitu. Oke, tapi alhamdulillah aman lah ya. Aman, Nggak ya. terjadi apa-apa ya. Kalau boleh tahu sakit apa sih? Gak tahu ya, gue juga kayaknya Nggak dikasih tahu juga tuh. ya kayaknya nggak tahu deh dia tuh kayak sakit. Kalau udah pusing nih, kita berhenti minum obat gitu. Jadi kepo gue. Mau sakit gitu bang? Enggak, jangan sampai lah. Gua pokoknya mendoakan teman lo yang masih konsumsi Amin. obat itu semoga cepat sehat ya. Iya, amin. Dan segar lah, nggak mengkonsumsi obat-obatan lagi. Nah, setelah kejadian itu ada nggak lu naik Gunung Salak lagi untuk beberapa kalinya atau di bulan berikutnya, minggu berikutnya? Abis itu gua 2 minggunya langsung naik ke Salak lagi bang. Lewat jalur yang sama atau beda? Beda, gua lewat Pasirengit. Oh, lewat Pasir Lewat Renggit. yang resmi. Dengan teman yang sama atau Beda. teman beda? Beda. Oke. Tapi gak ada apa-apa karena kita gak kemalaman. Gak kemalaman karena nyampe puncak itu tuh masih sore, terus pulangnya gak kemalaman. Nah, gua agak kepo nih sama pendakian lu nih. Lu naik ya, melewati jalur yang bukan jalur resmi. Itu registrasi nggak? Enggak lah, kan kita orang, kan temen gua orang sana gitu. Emang selama ini gue kebanyakan lewat jalur situ karena udah tahu kan, gue juga udah banyak teman dari sana dan kayak ya sebenarnya nggak baik sih bang ya, nggak boleh. Cuma udah ngerasa aman lah gitu karena kan resiko ditanggung kita sendiri, nggak ada simak sih. Bener. Nah, Tapi pernah nggak lo mengalami kejadian saat lo mendaki lewat jalur ilegal ketemu petugas? pernah waktu di Bajurinya. Gimana respon petugasnya? Itu posisinya pas ditutup bang. Terus gimana responnya? Tutup Salak biasa aja. Biasanya? Iya, cuma Nggak nanya ada mau puncak. teguran Ya, segala macam? nggak ada. Nggak ada hukuman segala macam juga? Iya nggak ada. Jadi kita udah biasa aja gitu. Berarti emang sering ketemu petugas lewat jalur itu lu ya? Pernah sekali doang sih. Tapi sebenarnya bang, kalau masalah jalur ilegal di Salak tuh sebenarnya banyak bang kalau di daerah kita. Iya, Nyampe ber-20 mungkin ya. Mulai banyak lah. Banyak banget. Banyak banget ya. Dan itu Makanya udah gak heran gitu. Jadi lu sering banget naik Gunung Salak itu lewat jalur-jalur yang bukan resmi. Iya, bahkan ketemu lagi pendaki yang nggak lewat jalur gak resmi lagi. Yang jadi saling di bertemu desa ya. tetangganya gitu. Desa tetanggaan gitu. Iya. Memang sering digunakan untuk warga lokal setempat untuk mendaki gunung atau Iya. mencari kayu bakar. Ya mencari kayu bakar, mencari kayak iya kayu bakar kayak gitu. Pokoknya kayak nyari sayuran gitu bukan. Oh, oke. Gokil sih. Ini berarti lu mendaki Gunung Salak sering banget lewat jalur yang nggak resminya ya. Sering kan. Tapi ini salah satu contoh yang mungkin tidak baik juga dan Tidak baik, tidak ya. patut ditiru oleh teman-teman semua yang ingin mendaki gunung manapun itu. Lebih baik lewat jalur resmi. Karena apa? Karena kan segala sesuatu yang kita jalan ini ada yang ditanggungjawabkan. Iya, Salah benar. satunya ketika lu terjadi apa-apa bisa ditanggungjawabkan oleh petugas tempat segala macam, evakuasi segala macam. Itu penting banget. Sambil kita bahas-bahas nih Bang Rama ya. Bang Rama minum dulu kali ya kita ya. Iya, minum dulu lah. Ini durasi kita podcast juga udah lumayan. Kering nih ngomong mulu ya. Ini buatan dari anak-anak besok pagi nih. Wih, mantep. Bang Rama. Segar banget ya. Bang Rama ini namanya apa sih? Lemon tea. Lemon tea. Nah, ini gua Yakul. Yakul, Mango Yakul. Ini mau bikin kafe nih. Bikin kafe, kita punya kafe. Oh punya kafe. Punya kafe. Mantap, enak minumannya. Tapi masih privat. Private. Belum dibuka umum ya. Rasa-rasanya gimana? Enak, segar. Enak ya, asik ya. Nah, mengenai Gunung Salak nih. Tadi lu menjelaskan kalau Gunung Salak ini salah satu gunung yang memang sakral ya. Disakralkan oleh masyarakat Jawa Barat. Bener nggak sih? Bener seperti nggak itu? sih? Sebenarnya iya bener. Menurut gua sih karena sering disakralkan, jadi orang apalagi karena banyak yang kasus-kasus kejadian horor ya cerita pendakian Gunung Salak, jadi
ya makin sakral aja, makin orang takut gitu. Sebenarnya kalau misalnya ketemu pendaki dari lain gitu, dari daerah lain, bang daerah Bogor, oh pernah ke Salak gitu, terus dia minta cerita tentang Gunung Salak kayak gitulah. Makanya Udah terkenal. kebanyakan warga yang berada di lereng Gunung Salak jarang mendaki Gunung Salak karena Gunung Salak bagi mereka itu disakralkan. Iya, Kayak gitu. iya, kayak jangan ke Salak gitu, banyak itulah gitu lah. Nah, lu kan salah satu orang yang berada di kaki Gunung Salak nih ya. Emang gitu masyarakat sekitar memandang Gunung Salak seperti Iya, kebanyakan gitu. Oh, dan nggak jarang juga dong berarti orang yang nggak mau mendaki Gunung Salak Iya. di sekitaran lu. Jarang, malah banyakan yang gede sih daripada ke Salak mungkin ya. Oh gitu. Gimana respon orang tua lu menanggapi hal seperti itu? Awalnya sih nanya-nanya kayak gitu ya, biasa. Cuma kalau sekarang udah biasa. Ya udahlah gitu. udah nggak apa-apa gitu. Bahkan Udah tadi gue mendengar juga kalau teman lu kalau naik Gunung Salak itu sering bawa daun bidara ya Iya. kan? Ini kan salah satu informasi dari petua-petua yang ada di Iya. kampungnya Kapan? dia itu ya, Iya. seperti itu ya. Emang seperti itu emang dia sering bawa ke gunung itu bawa daun bidara. Awal sih gitu bang, tapi kesini udah enggak lah. Jadi kayak udah biasa juga ke Salak gitu, jadi udah gak apa-apa lah. Daun bidara kan salah satu daun yang untuk mengusir jin ya. Iya, kalau dari itu kan mitosnya ya, tapi gak tahu ya kalau itu. Oke nih Bang Rama, terima kasih banget nih udah mau berbagi cerita lu di pendakian Gunung Salak. Ini tahun berapa Bang? 2019. 2019 ini mendaki bersama 10 orang teman lu ya. 4 perempuan, 7 laki-laki lewat jalur yang gak resmi juga dan mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Dan salah satu yang pengen gua ambil garis dari cerita lu ini, tadi lu sempat menjelaskan kalau lu itu sempat bertemu beberapa sesajen-sesajen di jalur pendakian. Salah satunya yang tadi di Kawah Ratu Satur. Nah ini salah satu kejadian yang dimana teman lu itu sempat sompral ya kan, Ngambil nendang sesajen itu yang di depan ya, bukan rombongan gua. Nah, ini kan sempat kalau menurut pandangan gue pribadi ya, ini kan sempat ada kejadian yang sangat viral banget di Gunung Bromo yang sempat Oh ya dulu, ya dulu. sesajen. Tapi kalau menurut gue seperti itu ya gak usah terlalu dihiraukan lah ya. Dan namanya itu adalah satu budaya, masalah musyrik atau enggaknya ya urusan kita masing-masing. Oke nih Bang Rama, thank you banget sekali lagi lu udah mau berbagi cerita lu nih, datang jauh banget dari Lewiliang ya. Lewiliang bener ya? Iya. Cibung Bulang lah ya kalau itu. Hah? Kalau daerahnya sama Cibung Bulang. Wah, anjir gua gak tahu lagi. Iya, karena yang terkenal Lewiliang, bukan sebut orang Lewiliang. Dari terminal Lewiliang jauh nggak tuh? Setengah jam kan? Setengah jam? Iya. Arah ke sono lagi berarti? Iya, pokoknya pas arah ke Gunung Salak aja. Oh, arah ke Gunung Salak ya, bukan arah ke mana tuh yang terminal sana lagi tuh, arah mana sih anjir deh? Ke Jasinga gitu. Ya, Jasinga, bukan ya? Bukan. Oh, berarti lu arah ke sininya, Ke Salak, arah Gunung Salaknya. Oke, nah lu juga mempunyai channel YouTube nih Ram ya? Punya. Nama channel Nama YouTube nama gua sendiri sih Rama Komaru Zaman. Nah, Biasanya gua sering pakai vlog sama informasi budget pendakian lah. oh, Cuma kalau ke horor jarang ya. Gua udah jarang nemuin horor, Bang. Oke. Soalnya bawa kamera sekarang. Kan jin kayak gitu takut dikamerain kan. Jadi Makanya lu sering nge-vlog nih, sampai sekarang masih aktif tuh ya? saya aktif. Jadi lu sering edukasi tentang beberapa estimasi pendakian, juga vlog-vlog pendakian gunung. Nah, bagi teman-teman semua yang penasaran sama YouTube-nya Bang Rama, nanti lu silakan cek aja di Rama Komarudin ya. Komaru Zaman. Oh, Komaru Zaman. Nanti kalau untuk lebih jelas dan detail gue cantumin juga nih YouTube-nya Bang Rama di kolom deskripsi. Oke nih Bang Rama, thank you banget sekali lagi. siap. Dan bagi teman-teman semua, semoga bisa mengambil sisi baiknya dalam cerita yang tadi telah dibawakan oleh Bang Rama kali ini di pendakian Gunung Salak tahun 2020. Dari gua Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.